Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pertama saya ada Muhammad Baharudin dan teman saya ada Afrizah Ahmad Mokova, dan kita membuat jurnal tentang analisis probabilitas dan implementasi sistem PT dalam gacha game online, serta dampaknya pada pengalaman pemain. Oke, sebelum kita membahas sistem PT, kita harus tahu apa itu gacha dalam game online. Gacha merupakan sistem permainan yang mendorong pemainnya untuk membelanjakan mata uang dalam game demi item virtual yang mereka inginkan. Mekanisme ini mirip dengan konsep mesin vending atau kapsul toy di Jepang, di mana pemain tidak tahu pasti apa yang akan didapatkan. Setiap kali pemain melakukan pull, mereka mengeluarkan sejumlah sumber daya untuk membuka kesempatan mendapatkan item tertentu. Biasanya dengan tingkatan kelangkaan berbeda, misalnya ada common, rare, dan super rare. Nah, untuk bawahnya ada probabilitas. Probabilitas adalah ukuran peluang terjadinya suatu kejadian tertentu. Dalam konteks gacha di sini ada setiap kali pemain melakukan pull, ada peluang tertentu untuk mendapatkan item atau karakter langka. Misalnya, jika suatu item memiliki peluang 1%, yaitu 0,01, untuk diperoleh dalam sekali pull, maka probabilitasnya dalam dinilai sebagai P sama dengan 1/100 sama dengan 0,01. Nah, untuk selanjutnya, materi akan dibahas oleh teman saya, itu Afriza. Silakan. Jadi terkait gacha ini ada formula yang relevan untuk memodelkan hasil pool dalam gacha, yaitu distribusi geometrik dan peluang kumulatif. Yang pertama, distribusi geometrik digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan pertama terjadi setelah sejumlah percobaan tertentu. Dalam konteks gacha, ini berarti menghitung peluang untuk pertama kali mendapatkan item langka setelah beberapa kali pull. Misalnya, jika peluang untuk mendapatkan item langka dalam sekali pull adalah 1%, maka peluang untuk mendapatkannya pada pull ke-10 adalah P, N-nya itu pull-nya, di sini 10, jadi N sama dengan 10, dan 1, main probabilitasnya 1% sama dengan 0,01, N dikurangi 1, 9 kali probabilitasnya 0,01. Yang hasilnya sekitar 0,91%. Kemudian yang kedua ada peluang kumulatif. Peluang kumulatif digunakan untuk menghitung peluang keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap. Dan ini adalah formula dari peluang kumulatif, yaitu P setidaknya 1, X lebih dari sama dengan 1, sama dengan 1 dikurangi 1 min P pangkat N. Jadi misalnya peluang mendapatkan setidaknya satu item langka dalam 10 kali pull, jika satu pull memiliki peluang 1%, dapat dihitung dengan formula seperti berikut. P X lebih dari sama dengan 1, 1 dikurangi 1, probabilitasnya 0,01, kemudian jumlah pullnya yaitu 10, yaitu sekitar 9,56%. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu ada statistika pengolahan data hasil pull. Statistika digunakan untuk menganalisis dan memahami pola dari data hasil pull. Nah, dua konsep dasar yang dapat digunakan adalah mean dan standar deviasi. Yang pertama ada mean, yaitu rata-rata. Menunjukkan jumlah rata-rata yang pull yang diperlukan untuk mendapatkan item langka. Jika peluang mendapatkan item langka dalam sekali pull adalah 1%, maka nilai mean adalah rata-rata sama dengan 1/P, atau sama dengan 1/0,01%, yaitu 1% tadi sama dengan 100 pull. Artinya, rata-rata pemain membutuhkan 100 pull untuk mendapatkan item tersebut. Lalu yang kedua ada shock PT. Pada shock PT, peluang probabilitas mulai meningkat secara bertahap mendekati batas hard PT. Dan di sini adalah formula untuk menghitung meningkatnya probabilitas dalam shock PT. Dengan delta P adalah peningkatan probabilitas, misalkan P 0,01 dan setiap pull dari pull ke-75 ke atas meningkatkan
peluang sebesar 2%, maka pada pool 80 peluang akan menjadi 30% maka pool dari 75 sampai 89 akan memiliki nilai probabilitas seperti pada gambar. Dengan soft PT, pemain akan meningkatkan peluang sebelum berhasil mendapatkan item langka sebelum mencapai hard PT. Oke, untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dampak sistem PT. Yang pertama dari sisi pemain. Untuk pengalaman sistem PT memberikan rasa aman dan mengurangi rasa frustasi pemain karena ada jaminan bahwa item akan diperoleh dalam jumlah pool tertentu. Untuk kepuasannya dengan soft PT, pemain merasa lebih dihargai karena peluang meningkat seiring dengan waktu, meningkatkan kesan beruntung bahkan saat belum mencapai hard PT. Keterlibatan dalam PT ini, pemain lebih terdorong untuk melakukan pool lebih banyak karena tahu bahwa peluang mereka semakin besar. Nah, untuk dari sisi pengembang, monetisasi sistem PT meningkatkan keinginan pemain untuk terus melakukan pool dan pada akhirnya mendorong pembelian mata uang dalam game. Retensi dengan memberikan jaminan keberhasilan, pengembang menjaga agar pemain tetap terlibat lebih lama, meningkatkan retensi pemain dan loyalitas. Desain psikologis, soft PT menciptakan dinamika psikologis yang memperkuat perasaan progresi dan mengurangi kemungkinan pemain merasa kecewa sepenuhnya. Untuk keberhasilan probabilitas kumulatif, sistem PT meningkatkan peluang keberhasilan secara kumulatif. Misalnya, tanpa PT, peluang kumulatif mendapatkan item sebelum pool ke 75 hanya 1%. Dengan soft PT, peluang di pool ke 80 bisa mencapai 13%. Nah, untuk pada hard PT di pool ke 90, peluang keberhasilan mencapai 100%. Interpretasi. Interpretasi hasil. Pemain yang beruntung mendapatkan item dalam pool awal mungkin merasakan kesenangan besar, tetapi ini bersifat acak. Soft PT mengurangi variasi hasil dan memberikan peluang lebih konsisten, yang tercermin dalam standar deviasi lebih rendah pada fase hasil akhir pool. Untuk hard PT, menjamin bahwa pemain tidak akan mengalami kegagalan ekstrim, sehingga meningkatkan kepuasan jangka panjang. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Sistem PT pada gacha game memiliki dampak signifikan baik bagi perilaku pemain maupun strategi bisnis pengembang. Dari sisi pemain, sistem ini menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan dengan mengurangi ketidakpastian dan rasa frustasi akibat RNG atau Random Number Generator. Dengan adanya jaminan melalui hard PT dan peningkatan peluang terhadap peluang short PT, pemain merasa lebih termotivasi untuk melanjutkan pool karena tahu ada titik pasti untuk mendapatkan item langka. Bagi pengembang, sistem PT menjadi bagian penting dari strategi monetisasi. Dengan menjaga keseimbangan antara peluang dan jaminan, pengembang meningkatkan retensi pemain dan memperkuat keterlibatan jangka panjang. Sistem ini memanfaatkan prinsip psikologis terkait reward dan progresi, yang membuat pemain cenderung melakukan lebih banyak pool. Seringkali melalui pembelian mata uang dalam game. Secara keseluruhan, sistem PT berfungsi sebagai alat untuk melaraskan kepentingan pemain dan pengembang. Pemain mendapatkan rasa pencapaian, sementara pengembang menjaga arus pendapatan dan retensi pengguna. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.